Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan pengertian dari Al-Quran dan Wahyu dan ataupun perbedaan dari keduanya. Di dalam buku yang saya gunakan, pengertian Al-Quran secara etimologis adalah masdar dari qoro'a yaqro'u qira'atan Qur'anan yang berarti bacaan. Selain dilihat berdasarkan masdar atau kata, beberapa ulama juga berpendapat mengenai pengertian dari Al-Quran, seperti salah satunya adalah Imam Syafi'i. Seperti yang telah dikutip oleh As-Suyuti, bahwasannya Imam Syafi'i mengatakan bahwa Quran adalah isim alam ghairu mustaq, yang artinya nama sesuatu yang tidak ada asal katanya, jadi tidak memiliki makna dan tidak memiliki asal kata, hanya saja merupakan nama khusus untuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, seperti halnya Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil pun sama seperti Al-Quran, yakni merupakan firman Allah yang artinya tidak memiliki asal kata. Sedangkan pengertian Al-Quran secara terminologis adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matlu bitawatir wal muta'abbadu bitilawatihi, yang artinya firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya. Yang artinya maksud dari keterangan ini adalah Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dibacanya secara terus-menerus dan apabila membacanya termasuk ke dalam ibadah. Pengertian terminologis yang tadi saya bacakan cukup untuk mendefinisikan apa itu Al-Quran. Sedangkan penyebutan lafadz al-jalalah setelah kalam membedakan Al-Quran dari kalam atau perkataan malaikat, jin, dan manusia. Sedangkan sifat al-munazzal yang diturunkan setelah kalamullah atau firman Allah diperlukan untuk membedakan Al-Quran dari kalam Allah yang lainnya, karena langit dan bumi dan seluruh isinya juga termasuk kalam Allah. Jadi maksud dari al-munazzal di sini membedakan antara yang diturunkan, kalam yang maksud di sini itu kalam yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada yang lain. Maksud dari Al-Quran itu karena al-munazzal di sini membedakan antara kalam-kalam Allah yang lainnya, sedangkan karena yang lainnya juga merupakan termasuk kalam Allah tetapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran ini al-munazzal ala Muhammadin, yang artinya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, sedangkan menurut As-Sabuni, Al-Quran adalah huwa kalamullah al-mu'azziz al-munazzal ala khotamil anbiya'i wal mursalin biwasitotil amin Jibril alaihi salam al-maktub fissohifah al-mankul ilaina bitawatir al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu bisuratil fatihah al-mukhtam bisuratin nas, yang artinya Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat mukjizat dan diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan perantara Al-Amin, yakni malaikat Jibril. Ditulis di mushaf, diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, bernilai ibadah membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu merupakan pengertian atau definisi Al-Quran menurut As-Sobuni. Demikianlah definisi Al-Quran berdasarkan etimologis maupun terminologis. Lalu mungkin ada pertanyaan di kita semua, apa bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi? Karena
Hadis qudsi pun merupakan kalam dari Allah itu sendiri. Jadi yang membedakan antara Al-Quran dan hadis qudsi adalah jika Al-Quran isi atau maknanya dan redaksi atau teksnya merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, sedangkan hadis qudsi isi atau maknanya dari Allah, sedangkan teksnya atau pengucapannya, teks lafalnya merupakan dari Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. B. Nama-nama sifat dan fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa nama yang sekaligus menunjukkan fungsinya. Al-Quran dan Alkitab adalah dua nama yang paling populer. Di samping itu, Al-Quran juga dinamai Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Adapun Al-Quran dinamai Al-Quran karena kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfungsi sebagai bacaan yang sesuai dengan arti kata Quran itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengertian Quran secara etimologis yang dilihat dari masdar. Adapun nama lainnya adalah Alkitab. Mengapa disebut Alkitab? Karena Alkitab secara bahasa berarti al-jam'u atau mengumpulkannya. Menurut As-Suyuti, dinamai Alkitab karena Al-Quran merupakan pengumpulan dari berbagai macam ilmu, kisah dan berita seperti ilmu astronomi, ilmu atau ilmu sosial. Karena sebenarnya ilmu-ilmu itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan nama lain yang selanjutnya adalah Al-Furqan. Mengapa disebut Al-Furqan? Al-Furqan masdar dari asal kata faroko yang memiliki arti perbedaan atau memisahkan. Mengapa dinamai Al-Furqan? Karena Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan salah, antara baik ataupun buruk. Nama selanjutnya adalah Az-Zikr. Mengapa disebut Az-Zikr? Artinya ingat atau mengingat. Dinamai ini karena di dalam kitab Al-Quran terdapat pelajaran dan nasihat kisah umat yang masa lalu, yang artinya mampu untuk kita jadikan pembelajaran dari umat-umat yang terdahulu, seperti contoh umat Nabi Nuh, bagaimana membangkangnya umat Nabi Nuh dan apa aja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk umat masa sekarang ini. Selanjutnya ada At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang benar-benar diturunkan. Dinamai At-Tanzil karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan nama-nama Al-Quran yang disepakati oleh para ulama sebagai nama-nama Al-Quran yang lain. Adapun untuk sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan dalam beberapa ayat berikut. Sifat-sifat Al-Quran sebagai berikut ya. Yang pertama, sifat nur, cahaya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 174, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Arti dari sifat nur ini adalah Al-Quran merupakan suatu cahaya bagi umat-umat yang lain, bagi umat Nabi Muhammad, sebagai bukti kebenaran bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan Islam adalah sebaik-baiknya agama. Yang kedua, mau'izah, syifa, hudan, dan rahmah. Seperti dalam surat Yunus ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini maksudnya sifat dari mau'izah, syifa, hudan, dan rahmah ini adalah sebagai pelajaran
bagi pelajaran maupun penyembuh bagi penyakit-penyakit. Karena di dalam Al-Quran pun kan terdapat obat-obat seperti kayak obat ini, baca surat ini, seperti itu. Adapun sifat yang lainnya adalah mubin, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 15 yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Sifat di sini artinya merupakan sebagai penerang, cahaya. Hampir sama seperti sifat Al-Quran yang pertama tadi, yaitu nur. Yang keempat, sifatnya bersifat mubarak. Artinya dalam surat Al-An'am ayat 92 yang artinya, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Arti dari Al-Mubarak ini adalah bahwasannya Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kitab-kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu sebagai menjadi berkah sebagai pembenar dari kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kelima adalah Bashir dan Nadhir, yang seperti dijelaskan dalam surat Al-Fusilat ayat 3-4 yang artinya, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Maksud dari Bashir dan Nadhir ini sebagai berita gembira dan peringatan, kayak peringatan tentang siksaan Allah yang sangat pedih, atau berita gembira jaminan surga bagi orang-orang yang beramal baik, seperti itu. Yang terakhir ada sifat Majid yang dijelaskan dalam surat Al-Buruj ayat 21 yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Artinya Al-Quran itu memiliki sifat yang mulia. Ada seperti tadi kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran itu sendiri, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, lalu nama-nama lain dari Al-Quran, dan sifat-sifat dan fungsi Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari wahyu. Kata wahyu adalah bentuk masdar dari auha yuhi wahyan yang memiliki dua arti pokok, yakni tersembunyi dan cepat. Oleh karena itu, secara etimologis, wahyu dapat didefinisikan sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang yang lainnya. Sedangkan secara terminologis, wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Jadi, wahyu itu merupakan suatu berita atau pemberitahuan yang diturunkan kepada nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikannya secara tersembunyi, tidak secara terang-terangan, dan waktunya pun cepat. Jadi nggak lama gitu, penurunannya itu nggak lama, ataupun berangsur-angsur, itu beda. Maksudnya cepat itu dalam sekali turunnya itu dia nggak membutuhkan waktu yang lama, seperti itu. Ataupun yang selanjutnya, penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran. Istilah wahyu di dalam Al-Quran tidak hanya digunakan dalam pengertian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabinya, tetapi juga digunakan dalam pengertian lain yang beragam. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan istilah wahyu dalam pengertian lain. Yang pertama, al-ilham al-fitri lil insan, yang seperti contohnya surat Al-Qasas ayat 7 yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya,
maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Wahyu dalam ayat di atas yang berarti ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Musa untuk menyusukan bayinya yang dihanyutkan ke sungai Nil dalam rangka menyelamatkannya dari pembunuhan semua bayi laki-laki Bani Israel sebagaimana yang diperintahkan oleh Raja Fir'aun. Yang selanjutnya al-ilham al-ghoriji al-hayawan. Seperti dalam surat Al-Nahl ayat 68, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Yang artinya, dan Tuhanmu lah yang mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Wahyu dalam ayat ini berarti insting atau perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lebah untuk membuat sarang di bukit, pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya al-isyarah asyariah yang seperti dalam surat Maryam ayat 11, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab wa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyan. Yang artinya, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Arti kata wahyu dalam surat di atas adalah merupakan suatu isyarat fisik yang diberikan oleh Nabi Zakaria kepada umatnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Ayat ini merupakan suatu kisah tentang Nabi Zakaria yang berpuasa bicara 3 hari 3 malam sebagai tanda istrinya akan hamil dan kemudian melahirkan Nabi Yahya. Yang keempat adalah waswasatu asyaiton. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 121, wala taqulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafiskun wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Arti kata wahyu dalam ayat ini berarti bisikan. Nah, ini bisikan sesama syaitan untuk membantah orang-orang yang beriman. Yang kelima adalah ma yulkihillah ila malaikatihi min amrin liyaf'aluhu. Dalam surat Al-Anfal ayat 12, ijyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulaki fi qulubil ladina kafaru arba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang yang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Maksud dari wahyu ayat ini adalah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dalam perang Badar dan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh mereka kaum musyrikin. Maksud dari ini adalah penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran ya. Ada sebagai ilham, ada sebagai insting atau insting perasaan ya. Yang selanjutnya ada sebagai isyarat fisik seperti janji, atau ini merupakan suatu ya isyarat fisik yang artinya yang telah diucapkan oleh Nabi terdahulu. Yang keempat
ada sebagai bisikan sesama syaitan. Yang kelima ada sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan penggunaan makna istilah wahyu yang ada di dalam Al-Qur'an. Adapun cara turunnya wahyu kepada Nabi adalah surat Asy-Syura ayat 51 menjelaskan bahwa yang artinya dan tidak mungkin bagi seseorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus orang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Yang dimaksud dalam surat Asy-Syura ayat 51 adalah perantaraan wahyu yang melalui mimpi atau ilham, sedangkan yang dimaksud dengan di belakang tabir ialah seseorang yang dapat mendengar kalam Allah akan tetapi dia tidak dapat melihatnya, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi wasallam yang diberikan wahyu oleh malaikat Jibril. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasannya turunnya wahyu terdapat 3 cara. Yang pertama, melalui mimpi yang benar. Yang kedua, dari balik tabir. Yang ketiga, melalui perantara malaikat seperti malaikat Jibril. Adapun yang melalui mimpi yang benar adalah seperti dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail, seperti yang tercantum dalam surat Asy-Syaffat ayat 101 sampai ayat 112. Itu merupakan cara turunnya wahyu melalui mimpi yang benar, yakni melalui mimpi para nabi. Yang selanjutnya dari balik tabir. Cara ini terjadi pada saat kenabian Nabi Musa alaihi wasallam, ketika Nabi Musa bermunajat untuk meminta kepada Allah untuk menampakkan seperti apa wujud dari Allah itu. Namun tatkala Tuhannya itu menampakkannya, maka dari balik gunung itu hancur luluh dan seketika Nabi Musa pun pingsan. Itu merupakan perantara wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa melalui balik tabir yang artinya tidak terlihat. Selanjutnya melalui perantara malaikat. Cara ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat seperti malaikat Jibril alaihissalam. Adapun cara melalui perantara malaikat ini terbagi ke dalam 2 cara. Yang pertama, datang kepada Nabi dengan suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran sehingga Nabi dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini merupakan cara yang paling berat. Yang selanjutnya adalah menjelma sebagai laki-laki lalu datang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ya, ini secara langsung menemui Nabi itu. Sedangkan kalau yang datang dengan suara wahyu, jadi hanya seperti suaranya aja gitu. Tidak ada wujud dari malaikat itu. Sedangkan kalau malaikat menjelma menjadi seseorang, jadi malaikat ini menjelma menjadi orang, kemudian langsung datang kepada Nabi dan membawakan wahyu itu sendiri. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam pembelajaran. Jika ada kekurangan bisa disarankan kepada saya untuk bisa jadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.